Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu Gospel Demonstrated. Bagaimana kita mendemonstrasikan Injil dengan benar, atau menunjukkan Injil yang benar kepada banyak orang lain. Kalau minggu lalu kita sudah diajarkan menjadi penyembah Tuhan yang benar, penyembah Tuhan dengan benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana memperlakukan sesama atau memperlakukan orang lain dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah percaya Kristus, yang sudah dibenarkan dan sudah dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi alatnya, cara kita memperlakukan sesama kita harus berbeda dengan standar dunia ini. Saudara, kalau standar dunia ini memperlakukan orang lain adalah dengan cenderung memandang muka. Tetapi kita tidaklah demikian. Karena itu saya beri judul hari ini adalah jangan memandang muka. Apa artinya memandang muka? Memandang muka artinya adalah memberikan perhatian khusus kepada orang tertentu karena mereka lebih kaya, pakaiannya lebih bagus, atau mereka punya kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Saudara, ada satu cerita satu kali, ada seseorang yang sangat terkenal, bahkan sampai dunia, namanya adalah Mahatma Gandhi. Saudara, saya percaya semua kita kenal, ya. Dia, Mahatma Gandhi, adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Jadi, saudara, di dalam dia orasinya, di dalam dia berbicara di khalayak ramai, saudara, sering dia mengutip dari khotbah Tuhan Yesus waktu di bukit, di Matius 5 dan sampai 7 itu. Nah, saudara, seorang misionaris namanya S. Stanley Jones bertemu dengan Gandhi satu kali, kemudian dia bertanya, dia penasaran, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, tapi mengapa kelihatannya Anda keras menolak menjadi pengikut Kristus? Apa jawaban Gandhi, saudara? Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Wah, itu memukul, saudara. Gandhi berkata, waktu saya masih muda, jadi waktu dia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan, dia sebetulnya sudah sangat tertarik dengan kekristenan. Dan dia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen dan mencari sebuah gereja yang dia bisa kunjungi terdekat di tempat tinggalnya waktu itu. Tetapi saudara, di pagi minggu saat itu, saat ia melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu melihat dia dengan pakaiannya yang mungkin agak unik gitu ya, kan dia pakai sarung-sarung warna putih begitu kemana-mana. Kemudian dia berkata begini, Anda mau kemana? Lebih keras lagi dia bilang, mau kemana kamu orang kafir? Nah, saudara, dia seorang kulit pria ini bertanya kepada dia dengan angkuh. Kemudian Gandhi menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini, Pak. Kemudian dia berkata, Asher ini berkata, tidak ada ruangan untuk orang kafir di gereja ini. Pergilah dari sini, atau saya akan meminta orang lain untuk melempar kamu keluar dari sini. Saudara, itu sangat memukul Gandhi. Gara-gara penyambut tamu atau Asher yang memperlakukan dia dengan memandang muka, Mahatma Gandhi tidak jadi seorang Kristen. Dan Mahatma Gandhi pun berkata begini kepada misionaris tadi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di Alkitab, seluruh India hari ini sudah menjadi Kristen.
Saudara, kenapa dia berkata demikian? Karena apa, saudara? Dengan apa yang dilakukan oleh Gandhi, saudara, dalam hidupnya, dia mempengaruhi seluruh negeri India. Sampai sekarang meneladani sikapnya dalam menjalani hidup. Dia menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Dan dia menyampaikan ajaran-ajaran Kristus. Coba saudara kita bayangkan, kalau dia diterima dan menjadi misionaris Kristus pada hari ini, India pasti sudah berbeda hari ini. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi kalau kita memandang muka terhadap sesama kita. Kita bukannya menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya cara kita memperlakukan orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama baca kita belajar di Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Ini perikopnya persis sama, jangan memandang muka. Sama-sama kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kaki. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada bangsa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, Yakobus mendengar bahwa jemaat-jemaat yang sudah percaya, khususnya mereka yang sudah ada di perantauan, saat itu sedang mengalami penurunan standar. Orang-orang percaya mulai membeda-bedakan sesamanya. Waktu ada orang yang datang dalam kumpulan mereka dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, langsung disambut dengan baik. Ayo Tuhan, duduk di sini. Duduk di depan saja. Tetapi waktu orang miskin datang, langsung mereka berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Karena itu, Yakobus mengirimkan surat ini dan menasehati jemaat supaya jemaat berubah dan memperlakukan sesamanya dengan benar. Nah, firman ini juga sekaligus memberikan nasihat kepada kita. Pentingnya kita memperlakukan sesama kita dengan benar, bukan dengan memandang muka. Saudara, banyak orang sekarang ini, waktu bertemu dengan orang yang berkedudukan tinggi, bahasanya sopan sekali. Apakah ini salah? Tentu sangat baik. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika yang datang pakaiannya buruk, kita jadi bahasanya apa? Jadi ketus dan kasar. Kalau berbicara kepada pimpinannya, bahasanya halus. Iya Pak, enggak Pak. Tapi kalau bicara kepada bawahannya kasar, saudara. Sana, ambil itu, bawa sini.
Kalau pimpinannya yang panggil, ya Pak. Tapi kalau kepada bawahannya, apa-apa. Saudara, kalau kita memperlakukan demikian orang, bagaimana bisa Injil bisa didemonstrasikan dari hidup kita? Banyak juga orang yang kalau sama orang lain bahasanya lembut. Tapi kalau kepada pasangannya sendiri kasar. Kalau pada orang lain, ya Pak, ya Bu, waduh Bapak bagus sekali, cantik sekali ibunya hari ini. Gitu ya. Tapi kalau pada pasangannya, ya ampun, kamu kok jelek sekali sih. Gitu. Dan dananmu kok nggak matching sih. Kalau kita selalu berkata demikian, kasar terhadap pasangan, bagaimana pasangannya bisa bertobat? Bagaimana istrinya bisa bertobat? Bagaimana suaminya bisa bertobat? Bagaimana anak-anaknya bisa bertobat? Katakan di sebelahmu, mari kita berubah. Saudara, kalau kita mendemonstrasikan Injil dengan benar kepada sesama kita, saya percaya akan banyak orang terinspirasi dengan hidup kita, sehingga mereka berubah. Dan pada waktunya, mereka pasti menerima Injil, menerima kabar baik pada waktu kita menyampaikan. Amin. Nah, pertanyaannya buat kita pada hari ini adalah, mengapa kita tidak boleh memandang muka? Yang pertama alasannya, kita lihat dari firman ini adalah, firman Tuhan berkata, karena memandang muka tidak memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan bersama, memandang muka tidak memuliakan Allah. Yakobus 2 ayat 1 tadi berkata demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kalau kita hanya memandang kepada manusia, maka yang terlihat perbedaan antara satu dengan yang lain akan jelas, saudara. Yang satu akan kelihatan lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, lebih berpengaruh dia. Wow, kita akan berkata hebat sekali dia, luar biasa sekali dia. Sehingga kita lebih favorit kepada dia. Wih, kita lebih kagum kepada dia. Bahkan kalau itu pendeta gitu, wih kita terus kejar-kejar, cari-cari terus. Saudara, tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kebesaran dan kemuliaan Tuhanlah yang terlihat begitu hebat. Dan segala perbedaan antara satu dengan yang lain menjadi tidak terlihat, saudara. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita punya dua lilin, satu yang besar dan satu yang kecil, kalau itu menyala di dalam ruangan, saudara akan terlihat memang perbedaannya. Lilin yang besar tentu lebih menerangi, lebih cerah daripada lilin kecil. Kita pasti lebih favorit kepada lilin besar. Kita pasti mencari lilin yang besar. Kita pasti lebih suka kepada lilin yang besar. Tetapi kalau kita membawa kedua lilin yang besar dan yang kecil itu ke luar rumah, ke siang hari, yang mataharinya bersinar begitu cerah sampai seperti hari ini ya, tidak ada awan. Saudara, kita lihat bahwa lilin yang besar dan lilin yang kecil itu akan menjadi hilang sinarnya. Antara besar dan kecil akan menjadi sama. Karena yang kita lihat mataharinya yang begitu besar. Betul ya? Kalau di luar rumah, saudara, lilin besar, lilin kecil, nggak ada bedanya. Kita nggak mungkin, wah ini lebih hebat. Nggak ada artinya. Demikianlah kalau kita melihat kepada kemuliaan Tuhan, kita akan disadarkan bahwa Allah kitalah sumber hidup. Dialah sumber anugerah. Dialah sumber keselamatan.
Kalau bukan karena karya anugerahnya, tidak seorang pun yang layak di hadapannya. Sekalipun orang itu kaya, kekayaannya tidaklah bisa membawa keselamatan hidupnya. Sekalipun orang itu cantik, ganteng, tetapi kecantikan dan kegantengannya tidak bisa membawa dia kepada keselamatan. Sekalipun orang itu baik sekali, kebaikannya tidaklah cukup membawa dia kepada keselamatan. Kebenarannya, tanpa Kristus, semua orang akan binasa, akan masuk neraka. Ada amin, saudara? Demikianlah kita harus memandang kepada orang lain. Saya punya kesaksian, saudara. Dalam 1 minggu ini, jadi dari Sabtu lalu sampai Sabtu kemarin, persis kemarin, saudara mungkin ada yang beberapa tahu, mertua saya datang dari Jogja. Dan kemarin mereka sudah pulang. Jadi 1 minggu ini kami menghabiskan waktu untuk mengajak dia liburan di Bali dan juga Nusa Penida. Saudara, latar belakang mertua saya ini, mereka kaya, saudara. Tidak berkekurangan. Orang baik, pendidikan tinggi, semua dokter spesialis, keluarga besarnya dokter spesialis. Saudara, mereka keluarga keraton. Kurang apa lagi? Kalau saya memandang mereka dengan memandang muka, maka waktu pertama sekali saya menginjakkan rumahnya Mita, saya sudah mundur mengejar Mita. Level kita terlalu jauh antara langit dan bumi. Tapi karena saya memandang kepada Tuhan, saya jadi punya keberanian menatap masa depan, saudara. Saudara, yang kedua, kalau saya melihat mertua saya dengan memandang muka, maka saya tidak punya alasan lagi memberitakan Injil. Mereka sudah kaya, punya kedudukan, baik sekali, orang berpengaruh. Saudara, menurut ukuran dunia ini tidak ada lagi kekurangannya. Dan juga saya memberitakan Injil, pintu masuknya lewat mana? Biasanya kalau orang mengeluh, orang kurang ini, kurang itu, kita beritakan Injil itu enak. Tapi ini semua serba ada yang dia mau cari di dunia ini sudah ada. Tetapi karena saya dan istri saya memandang kepada Tuhan, maka semua itu tidak adalah artinya tanpa memiliki Kristus. Karena itu kami terus berdoa sampai ada kesempatan Injil diberitakan. Tentu supaya Injil itu tidak ditolak, kami harus menunjukkan Kristus yang hidup melalui hidup kami. Dimulai dari perkataan kami, tindakan kami. Jadi kami terus membangun pernikahan kami, mendidik anak-anak kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan waktu kami memberitakan Injil. Saudara, penantian kami mendoakan mertua ini, saudara, sudah 18 tahun. Itu tidak waktu yang maksudnya yang gampang. Hampir setiap hari kami berdoa untuk orang tua kami ini. Kadang-kadang anak saya yang mendoakan. Kami terus bergantian. Saudara, akhirnya 2 hari yang lalu, Jumat malam sebelum dia pulang, saudara, kami menginap di Ubud. Kami sengaja. Supaya apa? Supaya kami punya kesempatan. Kiranya Tuhan berikan anugerah-Mu kesempatan saya beritakan Injil. Supaya mertua saya ini, Tuhan, boleh diselamatkan hidupnya. Supaya semua kekayaan, harta, kedudukannya itu tidak sia-sia, Tuhan. Karena itu tidak dibawa pulang. Dia akan mati di dalam kebinasaannya. Saudara, sampai malam terakhir sebelum tidur, sambil cerita-cerita, saya terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada kebesaran Tuhan. Dalam hati terus saya berkata, Tuhan, this is your time. Pimpin kami malam hari ini, Tuhan. Berikan saya firman-Mu dalam mulut dan lidah saya. Ini waktu-Mu, Tuhan. Berbicaralah dan hadirlah. Saudara, ceritanya dimulai dari cerita-cerita horor. Yang memulai ibu saya. Wah, ini pintu masuknya, saudara. Wah, dia cerita tentang horor dia pernah alami, cerita horor terjadi di rumahnya.
Sambil saya bergumam terus, Tuhan berikan saya celah. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya malam itu, jam 12 malam, kalau nggak salah jam 1 pagi ya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Saya percaya hari itu malaikat surga bersorak-sorai. Saudara, saya sebelum mau tidur, saya dalam diri saya menangis, saudara. Kenapa? Karena doa kami dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup memuliakan Tuhan di atas segalanya, yang memandang kepada Tuhan, kita berdoa, mencari Tuhan, dia pasti menjawab kita. Amin. Ada amin? Kalau mertua saya yang tidak kekurangan apa saja, Injil bisa masuk. Mari Bapak Ibu Saudara yang saudara punya orang tua, saudara punya kakak, adik, ibu, bapak, beritakanlah Injil buat mereka. Jangan memandang muka. Siapapun mereka. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan Injil Kristus. Ada amin? Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memandang muka? Karena memandang muka adalah jahat di mata Tuhan. Katakan sama-sama, jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Yakobus 2 ayat 2-4 kita bacakan sekali lagi. Demikian dikatakan. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga orang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, duduklah di sana dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu, ayat 4 berkata, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, di sini Yakobus membandingkan dua orang. Satu memakai perhiasan, satu memakai pakaian yang pudar atau pakaian yang sobek. Saudara, seringkali hal yang pertama kita perhatikan tentang orang lain adalah apa yang kita lihat. Penampilannya, pakaiannya, perilakunya, prestasinya, dan status mereka. Bahkan di dalam berjemaat pun, di dalam satu gereja pun kita sering terjebak membanding-bandingkan orang lain. Gara-gara kita lihat orangnya kurang bersahabat, dia seperti pendiam, kita langsung mengatakan, aduh ini kayaknya orang susah ini Pak dimuridkan. Susah diajak ngomong. Saudara, itu begitu muncul, saudara, itu adalah pikiran jahat di mata Tuhan. Sekalipun kita tidak melakukan dosa kepada dia. Jadi hati-hati dengan pikiran kita yang negatif, itu jahat di mata Tuhan. Kita mengatakan orang itu susah. Padahal, kenapa Tuhan bilang jahat? Padahal sebetulnya apa? Kita yang setengah hati melihat dia. Kita yang tidak sengaja berjuang datang ke rumahnya. Kita yang menyerah, kita yang malas, kita malah tidak mau bekerja keras. Tidak mau menderita. Katakan di sebelah kiri kananmu, itu adalah pikiran yang jahat. Saudara, seringkali kita menilai orang lebih baik atau lebih buruk dari satu sama lain. Kalau kita lihat ada teman kita jarang ikut ibadah, jarang atau ikut net group, kita langsung menilai orang itu adalah, wah orang ini kayaknya nggak taat ini. Untuk apa saya melayani terus? Saudara, itu adalah pikiran yang jahat. Walaupun kita nggak sampaikan buat orang lain, sekalipun itu di dalam hati, dalam pikiran kita. Tetapi itu adalah pikiran yang jahat. Saudara, yang benar adalah justru keadaan seperti itulah kita ada untuk menolong mereka. Sampai kapan, Pak? Sampai kita tetap punya kesempatan bertemu dengan dia. Kecuali kalau dia tidak bisa diketemu lagi, pindah kota, dipanggil Tuhan, ya sudah, berarti selesai. Tetapi selama kita masih berhubungan dengan dia, masih terjalin komunikasi, itu adalah pekerjaan kita yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ada amin?
Jadi mulai hari ini kalau ada teman kita, sesama anggota net group kita, atau sesama jemaat kita, sesama keluarga kita, yang kita tahu dia perlu pertolongan Tuhan, jangan dihakimi. Tetapi berpikirlah, bertindaklah apa yang saudara bisa lakukan, supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada amin? Amin. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh memandang muka? Karena Allah sendiri tidak membeda-bedakan. Sama-sama katakan, Allah tidak membeda-bedakan. Allah tidak membeda-bedakan. Yakobus 2 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Saudara, dikatakan bahwa Allah memilih orang miskin untuk menjadi kaya dalam iman dan dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Saudara, ini tidak berarti bahwa Allah tidak mau seseorang itu kaya secara materi di dunia ini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sekalipun seseorang itu kaya secara materi, sekalipun seseorang itu miskin secara materi, Allah tidak membeda-bedakannya. Baik kaya maupun miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ada amin? Saudara, Allah yang memilih Abraham. Saudara, Abraham ini sangat kaya. Ya, kita tahu bahwa dia sangat kaya. Pembantunya begitu banyak, hartanya begitu banyak. Tetapi Allah juga memilih dia. Artinya bahwa Allah tidak membenci orang kaya, tidak. Saudara, Lazarus itu juga ada seseorang Lazarus, dia pengemis. Bahkan badannya itu penuh dengan borok. Orang yang sangat miskin, udah paling miskin kali ya. Sudah miskin, pengemis, sudah badannya borok-borokan, berarti bau. Saudara, berarti betapa hancurnya hidup dia. Yang makan dari, dikatakan makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Saudara, tapi dia juga dipilih oleh Tuhan. Saudara, dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Duduk dekat yang terdekat dalam kerajaan Allah dengan Tuhan, saudara. Saudara, kenapa bisa begini? Nah, ini cerita ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan siapapun. Barang siapa yang merespon panggilannya, semua berkenan kepadanya. Semua bisa dipakai menjadi alatnya. Saudara, kalau Allah kita bertindak demikian, lalu siapakah kita yang membeda-bedakan berdasarkan uang, harta, kedudukan, dan penampilan? Ada amin? Karena itu kita harus meniru Allah kita. Harus meniru Bapa kita. Dan berhenti memandang muka. Amin? Katakan di sebelah kananmu, kiri kananmu, engkau berharga dan penting bagi kerajaan Allah. Apapun keadaannya, mau seperti ukuran dunia seperti jelek, mungkin seperti menurut saudara dia loadingnya lambat sekali. Atau dia kurang pendidikan kah, tidak bisa baca kah, buta huruf, dari desa, dari mana saja. Kelihatannya ini orang tidak ada pengharapan begitu ya. Tapi di mata Tuhan, dia begitu berharga. Amin. Saudara, dari dulu, kami punya pembantu. Pembantu kami selalu bertahan lama. Saudara, saya sering mendengar cerita teman-teman kami yang lain, pembantu di rumahnya itu belum 1 bulan udah kabur. Belum 1 bulan udah pergi. Saudara, yang salah siapa sebetulnya? Kalau menurut saya, penilaian saya, yang salah adalah tuan rumahnya, bagaimana mereka memperlakukan pembantu itu, atau yang sekarang disebut asisten rumah tangga itu, pasti memperlakukan dengan memandang muka. Jadi kamu pembantu, ikut kata-kata saya,
A, B, C, ikut perintah saya ngomong apa saja terserah saya, nadanya terserah saya, kan kamu saya bayar, lakukan persis saya akan saya lakukan. Ikut peraturan di sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, banyak sekali peraturannya. Jadi dibikin seperti robot, ya pasti kabur. Pasti kabur. Tapi pembantu di rumah kami selalu bertahan lama. Kenapa? Karena kami melihat mereka berharga. Kami tidak memandang muka. Kami dari cara kami berkata-kata, cara kami bertindak persis seperti apa yang kami lakukan buat jemaat yang lain. Seperti saya buat Bu Tekun. Tidak mungkin saya suruh-suruh Bu Tekun. Ya kan? Bu Tekun, sini. Tidak mungkin. Apa kabar Bu Tekun? Kabarnya hari ini? Pasti begitu kan? Nah, kalau kami ketemu dengan pembantu rumah tangga kami juga tuh, begitu kami ketemu, pasti selalu, gimana kabar kakak? Gimana anak-anak? Baik ke semua, makan semua. Kakak sudah makan belum? Jadi kami perlakukan seperti jemaat. Seperti anak kami kalau dia masih muda. Kami bertindak, yang kami lakukan bukannya manis. Tapi kami berusaha bagaimana caranya juga supaya orang ini bertumbuh. Kami muridkan dia, kami dorong dia, kami buat waktu bersama duduk di atas meja, apa pergumulannya, apa cita-citanya. Saudara kami dorong bahkan dia bisa kuliah. Ayo Kak, apalagi pembantu kami yang terakhir, ayo Kak, ikut kuliah Kak, kuliah online. Jadi dulu cerita dia pingin kuliah tapi orang tuanya tidak mampu. Jadi kami fasilitasi, ayo Kak, ada kok kuliah terbuka nanti kakak sambil kerja di rumah, siang kan udah selesai, anak-anak biarin bermain, kakak bisa belajar, kakak bisa kerjain tugas melalui laptop. Kami belikan laptopnya saudara. Apa-apa mungkin itu dia cicil, bahkan uang kuliah kami dahulukan, nanti cicil ya dari gajimu ya, kita potong dikit-dikit. Ya Bu, saudara sampai selesai dia kuliah. Bahkan setelah selesai kami dorong, ayo Kak, cari kerjaan baru. Jangan lagi pembantu rumah tangga, kan sudah punya titel. Saudara akhirnya dia bisa kerja lebih baik. Bahkan dalam pacaran pun kami bantu dia, gitu ya. Kami perlakukan persis seperti orang lain, saudara. Dan saudara sampai sekarang, jadi dia karena sudah ikut suaminya. Tapi kalau kami ketemu dengan dia komunikasi, selalu dia memanggil kami papi dan mami. Halo papi, halo mami. Saudara, itu warisan yang bisa kita lakukan buat orang lain. Dan jadi kami beri dia net group, dia memuridkan orang lain juga. Jadi kami tidak tahan hanya di rumah. Kamu bantu di rumah saja, enggak. Kami fasilitasi, kamu harus memuridkan juga Kak. Jadi kami juga dorong, kamu harus punya motor, cicil Kak. Jadi dia cicil sampai punya motor. Saudara, ini namanya kita belajar tidak memandang muka. Amin. Kalau kita memperlakukan orang lain tidak memandang muka, kita sedang mendemonstrasikan Injil dengan baik. Dan mereka akan pasti diselamatkan di dalam Kristus. Karena itu, saya firman ini mendorong setiap kita Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan setiap kita, jangan pernah memberikan stempel kepada orang. Dia orangnya susah, dia orangnya tidak taat, dia orangnya tidak bergaul, dia orangnya lambat, dia orangnya suka gosip, gitu ya. Atau kita berikan stempel juga kepada diri kita, oh, saya tidak bisa melayani, saya orangnya tidak bisa bergaul, saya hanya level rendah, saya hanya orang miskin, saya kurang pintar, kurang ini, banyak sekali. Ingatlah, Allah memilih siapa saja, baik kaya di dalam, baik kaya secara materi, tidak kaya, siapapun, Tuhan memilih siapa saja untuk menjadi kaya di dalam iman. Amin. Bagi Allah semua kita layak dan semua kita sama di hadapan Tuhan. Karena itu, mulai hari ini pikirkanlah, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa beri kepada orang ini? Yang untuk saya bisa layani orang ini. Yakobus 2 ayat 8 berkata, ayat terakhir. Dia bilang begini. Sama-sama kita baca ya.
Yakobus 2 ayat 8. Bisa ditampilkan, Mas? Ya, dia bilang begini. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama, yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara lebih pas dia. Di New English Translation bilang gini. But if you fulfill the royal law as expressed in the scripture, you shall love your neighbor as yourself. Terakhir dia bilang begini, you are doing well. Saudara, kalau seorang bos mengatakan pada karyawannya, you are doing well, berarti si karyawan itu melakukan yang diperintahkan atau yang disuruh itu persis seperti instruksinya. Bahkan melebihi target, melebihi ekspektasi. Saudara, kalau karyawan saudara dia melakukan lebih baik dari apa yang kita ekspektasikan, pasti kita ngomong you are doing well. Kau melakukan bagus sekali. Great job. Kira-kira begitu ya. Anak kita aja kalau melakukan yang luar biasa pasti bilang, wih, kamu luar biasa. You're doing well. Demikianlah juga kita, saudara. Kalau kita mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Tapi kita mengasihi mereka seperti untuk kita sendiri. Saudara, kalau diri kita sendiri, kita nggak mikir-mikir kok mengasihi kita. Kita nggak mikir-mikir, aku makan nggak ya? Nggak mikir kita begitu. Tapi kita pikirkan, saya sebentar lagi makan, saya sebentar lagi mandi, saya sebentar lagi istirahat. Ya kan? Kita mengasihi diri kita. Nggak mungkin pikir-pikir, aku perlu makan apa enggak ya? Enggak. Aku perlu ganti baju apa enggak ya? Enggak. Ya kan? Nah, kalau kita berpikir demikian, tidak hitung-hitungan pada orang lain. Kita lakukan yang terbaik. Memikirkan supaya orang lain lebih baik. Bertindak supaya orang itu lebih baik. Maka Tuhan akan berkata, you are doing well. Amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, kita belajar. Ya, katakan bersama-sama, you are doing well. You are doing well. Kalau dalam firman Tuhan, kira-kira begini, misinya itu mission accomplished. Misinya tergenapi, targetnya tergenapi. Amin. Oke, saya tutup terakhir di Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Begini. Roma 12 ayat 2 sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bagian kita adalah berubah pembaharuan budi kita, cara berpikir kita, lihatlah kepada firman, pandanglah kepada Tuhan, sehingga kita memandang manusia itu sama satu sama lain. Jadi saya ingatkan lagi, mengapa kita tidak boleh memandang muka? Kita ingat yang pertama adalah karena memandang muka tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, karena memandang muka adalah jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, karena Allah sendiri tidak membeda-bedakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman ini merubah kami. Cara kami memandang orang lain berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami membuka hati pikiran kami, Tuhan. Dalam kami berpikir, dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak, supaya kami tidak memandang muka. Sesama kami semua sama. Bagian kami adalah kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagian kami terus supaya kami bisa mendemonstrasikan Injil dengan benar kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. Tuhan berkati.